إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin ahli Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesadaran kita bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tentu yang terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat dipertemukannya kembali dengan bulan mulia yaitu bulan Ramadan, dengan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bertahan di jalan ibadah, untuk terus berusaha hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu emas ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita telah diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahala, menjadi kifarat atas dosa-dosa kita, menjadi penghalang bencana, dan yang terpenting semoga setiap ibadah yang kita laksanakan ini menjadi sebab kita dimudahkan proses perjalanan akhirat kita sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah serta memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk memegang teguh seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini malam ke-27 bagi kita yang memulainya dari hari Kamis, dan ini malam yang ke-26 bagi kita yang melaksanakannya dari kebalik ya, malam ke-27 bagi kita yang mulainya dari hari Rabu, dan malam 26 bagi kita yang memulainya dari hari Kamis. Kalau di sini dimulai dari hari Kamis ya Ustaz, maka saya ini sekarang orang yang ke-26. Sejak kita hari pertama tarawih berdiri di mimbar ini menyampaikan berbagai macam ilmu, menyampaikan berbagai macam pengetahuan keislaman. Maka dari itu barangkali nanti dari apa yang disampaikan ada materi yang perlu disampaikan oleh guru-guru kita di sebelumnya, ya kita hitung-hitung murojaah gitu kan ya, mengulang ilmu yang sebetulnya sudah kita paham. Tapi yang pasti mengulang ilmu itu nggak mubazir, bahkan itu mengamalkan salah satu perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang turunnya Al-Qur'an itu adalah merupakan proses di mana Allah merubah peradaban kehidupan manusia, maka Allah menurunkan Al-Qur'an
dari Al-Quran itu adalah 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq. Dari Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi dari rangkaian ayat itu sampai ayat ketiga Allah mengulang 2 kata Iqra. Makna Iqra itu adalah perintah untuk membaca. Bacalah dan bacalah. Jadi sebetulnya kalau kita mau merubah hidup kita, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka perubahan itu diawali dengan membaca. Ya, dengan membaca. Makanya peradaban yang maju, katakanlah hari ini, peradaban yang maju itu memang yang minat baca masyarakatnya itu cukup bagus, animo masyarakat terhadap bacanya cukup tinggi. Katanya hari ini yang masyarakat yang minat bacanya bagus Cina sama Iran. Ya memang kita akui bagaimana kemudian memberikan kemajuan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemajuan mereka terlepas daripada antara iman dan tidaknya mereka. Tetapi yang pasti secara hukum duniawi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu selalu berbanding lurus dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi maksud saya bahwa ketika kita mengulang satu objek bacaan, mengulang mendengar satu ilmu, maka itu tidak ada mubazir. Tapi niatkan kita mengamalkan satu di antara perintah Allah, yaitu untuk mengulang-ulang dalam membaca. Baik, Bapak Iman, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam kali ini saya ingin menyampaikan satu materi, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan berlimpah keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh sekali dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, melimpah, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Di antara keberkahan-keberkahan dunia yang Allah Subhanahu wa taala itu pun ada keberkahan yang bersifat materi keduniaan, dan ada juga sifat keberkahan yang berkaitan dengan agama, dengan nilai keislaman itu sendiri. Maka di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, baik Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri maupun melalui lisan nabinya, bahwa bulan Ramadan itu nilai keberkahannya terletak pada pelipat gandaan nilai amal. Jadi apa yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini secara hitungan pahala di sisi Allah itu berbeda. Karena kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini itu nilainya dilipat-lipat melampaui dibandingkan dengan lipatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di luar bulan Ramadan. Sebagai salah satu contoh di antara contoh-contoh yang insyaallah akan saya sampaikan, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana hebatnya melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah kita. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di qiyam Ramadan ini, ma'al imami, dia berjamaah bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, nggak putus tengah jalan. Ada orang yang ngambil 8 rakaat, ada yang ngambil cuma 4 rakaat terus kemudian dia pulang, sisa sholat sendiri. Tapi hatta yansarifa. Maka di antara makna hatta yansarifa, ada ulama yang memaknai bahwa sebaiknya jamaah itu jangan dulu beranjak dari tempat duduknya sampai imam betul-betul dia beranjak daripada tempat duduknya. Jangan dulu bubar duluan gitu Pak. Nunggu imam selesai, beliau juga keluar daripada tempat melaksanakan ibadah sholat itu. Karena kalimatnya man qama ma'al imami hatta yansarifa, sampai imam itu betul-betul selesai.
Maka apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, kataballahu lahu qiyama lailatin, maka akan dicatat baginya sholat sepanjang sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kita sholat apa berapa jam? Ada 2 jam? Enggak ada. 1 jam juga enggak ada kan? Katakanlah setengah jam gitu kan? Itu pun baik imam maupun makmum sudah kepayahan gitu kan? Maka sholat yang setengah jam itu dicatat seperti sholat 12 jam. Dahsyat gak kira-kira? Dan itu memang Allah dengan sifat rahimnya itu selalu membalas kebaikan hamba dengan bayaran, dengan balasan kebaikan yang jauh melampaui kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Makanya jangan sayang-sayang ibadah, karena Allah itu nggak pelit. Allah itu selalu membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Kita sholatnya setengah jam, maka dibayarnya bisa 12 jam. Itu Masya Allah. Nah, inilah satu di antara contoh yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat kita bersama imam di sholat tarawih ini maka dipandang dan dicatat oleh Allah seperti sholat sepanjang malam. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hakikat Lailatul Qadar di surat Al-Qadar itu sendiri, bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu kita kadang-kadang menyebutnya malam Lailatul Qadar, padahal Lailatul itu artinya malam. Jadi jangan kalau malam Lailatul Qadar maknanya jadi malam Qadar, padahal cuma satu malam. Jadi yang tepat itu ya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Bahwa nilai kebaikan atau Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang lebih baik. Kalimatnya bukan ka, tidak menggunakan kata ka, maknanya yang seperti atau setara, tetapi menggunakan kata khair. Khair itu artinya lebih baik, bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Makna daripada ayat itu kata para ulama bahwa nilai-nilai ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan di malam itu, di malam Al-Qadar itu, maka itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan ibadah daripada ibadah 1000 bulan. 1 kali sholat di malam itu, maka nilai sholat itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di malam atau di hari-hari yang lainnya. Makanya Pak, kalau di dunia ini ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, maka yang paling harus kita perjuangkan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu perkara yang sangat penting sekali. Itu momen emas yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala sediakan buat kita, dan di situ terjadi lompatan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala catatkan untuk kita. Itulah sekali lagi maha baiknya Allah. Allah menyediakan fasilitas hebat buat kita semua, yaitu melalui Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan dari lanjutan hadis cuplikan khutbah Nabi SAW ketika beliau menyambut datangnya bulan Ramadan, maka di akhir hadis itu beliau bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bahwa di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima, barang siapa yang terhalang daripada kebaikan Lailatul Qadar itu, maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Hurrima minal khairi kulli dalam riwayat yang lain. Dan orang seperti itu disebut oleh Nabi sebagai orang al-mahrum, orang yang terhalang, orang yang ditakdirkan. Jadi kalau kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimudahkan untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dengan Lailatul Qadar, itu bukan ketidaksengajaan, tetapi itu justru karena ketidaksukaan Allah terhadap hamba itu.
agar hamba itu tidak mendapatkan kebaikan. Karena Allah sifatnya membalas. Ketika hambanya dia cuek, ketika hambanya itu malas menyambut kebaikan daripada Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka Allah akan balas kepada hamba itu. Maka tadi saya katakan, kalau ada di dunia ini sesuatu yang harus kita perjuangkan, maka perkara itu adalah Lailatul Qadar. Karena ancamannya kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang daripada kebaikan Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang daripada seluruh kebaikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sekarang insya Allah masih ada waktu beberapa hari lagi, maka mari kita sama-sama meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita, terutama untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut kedatangan malam mulia Lailatul Qadar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau saya sampaikan semua banyak ini kayaknya. Dalil-dalil dari Allah maupun dari Rasulnya tentang bagaimana syariat ini mendorong kita untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan emas ini, karena ini waktunya bagi kita semua untuk melakukan lompatan-lompatan kebaikan dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengejar ketertinggalan daripada umat-umat sebelum kita. Karena kita ditakdirkan hidup di dunia ini singkat, lebih singkat, jauh lebih singkat dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Sebelum saya tutup, barangkali perlu juga kita ketahui bahwa bagaimana dahsyatnya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tentang pelipat gandaan. Itu ada dosa, yang dosa itu akan menjadi penghalangnya. Jangankan kita mendapatkan lipatan-lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk mendapatkan pahala itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala tolong. Dosa apa? Dosa apa? Dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada wahai Muhammad, dan juga telah kami wahyukan kepada nabi sebelum, la in asyrakta, jika engkau berani berbuat syirik, maka la yahbatanna 'amaluka. Sebanyak apapun kebaikan dikumpulkan, sehebat apapun ibadahnya, maka la yahbatanna, nilai amal itu akan hancur, akan lebur, tak tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan manfaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan penting saya, ketika kita ingin mengejar bagaimana luar biasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenali sebaik-baiknya semua jenis-jenis kesyirikan. Syirik itu jangankan yang besarnya, Pak, yang kecilnya saja sangat fatal. Bagaimana Nabi SAW meriwayatkan sebuah peristiwa yang nanti akan terjadi di hari kiamat tentang orang-orang yang hebat dengan ibadah, seorang mujahid, seorang ahli Quran, seorang ahli infak, itu semuanya gagal masuk ke dalam surga, bahkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah gara-gara riya masih ada dalam kepala dirinya. Padahal riya itu cuma syirik kecil. Bagaimana dengan syirik besar? Maka untuk mengenali syirik kita perlu banyak sekali menghadiri kajian, harus menempuh perjalanan mencari ilmu yang cukup panjang agar kita betul-betul memahami persoalan ini. Maka di antara ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, di antara ilmu-ilmu yang ditebarkan oleh Allah adalah belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Tidak ada hak di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kita semua kecuali yaitu Allah, agar dijadikan sebagai satu-satunya zat yang diibadahi tanpa disekutukan dengan apapun. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau agak panjang. Mudah-mudahan uraian saya dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Mari kita semangat mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hindari sekuat tenaga semua pantangan yang bisa menggagalkan dan menghancurkan nilai-nilai amal kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah